Mari kita mulai ya. Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kembali lagi kami berkumpul di hari Senin yang indah ini Tuhan. Setiap hari adalah hari yang indah karena kami hidup di dalam setiap nafas kami mengalir nafas-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu biar melingkupi setiap kami yang ada di sini. Dan Roh Kudus sendiri yang menemani kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan Tuhan, biar segala sesuatunya Engkau yang menuntun, Engkau yang mengarahkan, dan Engkau yang menginspirasi setiap kami. Kami mau hidup hanya bergantung padamu saja. Kami meletakkan iman kami dan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja Tuhan, yang memegang kendali atas setiap hidup kami. Kami nggak mau khawatir, kami nggak mau takut akan masa depan atau apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Dan pengharapan di dalam Engkau itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karenanya kami bersyukur dengan segenap hati kami menyembah Engkau, memuji Engkau, karena setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Haleluya, Jesus. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kami bersyukur sebab Kau indah. Anugerah-Mu dan kasih-Mu biar berkenan di dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Kami bersyukur karena tiap hari adalah anugerah-Mu. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami imani ini Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku
Yesus, ku percaya padamu. Kami katakan lagi Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami katakan dengan iman Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Yes Lord, Yesus, ku percaya padamu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat Tuhan balas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, biar hati ini selalu menyenangkan-Mu. Biar kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Pimpin kami, ubah hati kami seturut kehendak-Mu. Biar kami semakin sempurna Tuhan. Oh, berikan kami hati yang taat, hati yang rela, hati yang penuh dengan iman percaya Tuhan akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tak pernah ragu, tak pernah khawatir. Biar api-Mu dalam kami menyala semakin hari, semakin besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Yang kami sembah, yang kami puja, yang kami kasihi hanya Kau, Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, kami nyatakan bahwa firman-Mu itulah yang menyembuhkan kami, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, yang memampukan kami untuk menjalani hidup kami hari demi hari Tuhan. Firman-Mu itu pelita buat setiap kaki kami, yang menerangi kami, yang menuntun kami dalam melakukan apapun yang Kau kehendaki. Berikan kami hati yang taat, hati yang mau berubah, hati yang mau dengar-dengaran sama Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, jadi setiap kami siap mendengar firman-Mu di siang hari ini yang mengubah hati setiap kami Tuhan. Yang juga memberikan terobosan dalam hidup setiap kami. Berkati dan urapi Pak Edi yang akan membawakan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang manis itu akan mengajari setiap kami. Dan kami percaya ada semakin banyak breakthrough, kelepasan dalam hidup kami. Dan kami makin diangkat lebih tinggi lagi dalam kemuliaan Tuhan. Kami mulai
memulai RRS di siang hari ini dengan sukacita, dengan penuh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Dan kami mau siap mendengar, dan kami mau siap belajar, dan kami mau siap berubah. Dan kami percaya Tuhan Yesus adalah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus yang bersama-sama kami siang hari ini. Kami berkati siang hari ini, kami memberkati setiap kami yang ada di sini, dan kami juga memberkati setiap perangkat yang kami pakai Tuhan. Tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Walaupun putus-putus suara ya, ini jaringan tempat saya itu agak bermasalah. Biasanya enggak tahu ini kok. Saya sudah sudah saya balik ke LTE juga sama aja. Tapi puji Tuhan, kita cuma berdoa berharap ya tidak putus-putus ya. Ya ini. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang dispensasi di masa derita saya, derita kita semua ya. Kenapa sih kok ada dispensasi? Kenapa sih kok ada selalu kebaikan Tuhan? Karena Tuhan sudah berjanji, ya toh. Epagelia itu bahasa Yunani. Waktu saya belajar firman Tuhan sampai sekarang, saya banyak belajar supaya saya banyak mengerti. Karena kalau tidak, saya bingung juga. Apa sih hidup ini kok kayak gini, terus nggak ada yang mengalami perubahan. Nah, jadi ada janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Nah, masalahnya kita ini sudah siap apa belum? Saudara, di akhir zaman perekonomian semakin kacau hari-hari ini ya, saudara. Sangat kacau sekali, saudara. Kalau lihat Donald Trump ya, menghukum Cina itu kayak apa ya? Sekarang Cina juga sama. Nah, Cina bahkan mengultimatum barang siapa negara yang minta dispensasi kepada Amerika Donald Trump akan kena imbasnya juga. Nah, di situ. Nah, permasalahan perdagangan bebas sekarang ini sangat ngeri sekali perekonomian. Sehingga membuat dolar semakin naik 7. Sehingga berbondong-bondong orang sekarang investasi ke emas. Jadi emas sekarang baru diburu-buru sama orang-orang kaya, ya. Orang desa pun juga berburu ya. Saya lewat di Jalan Solo itu ada yang jual logam mulia, Mas Antam itu. Wah, antri itu tak kira kenapa terlihat walah antri emas, saudara. Di situ dijaga Brimob sampean. Ya takutnya kalau ada perampokan, ada apa ya, saudara, saya lihat. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti firman Tuhan, kita nggak mungkin investasi emas. Investasinya apa, saudara? Saudara, kumpulkanlah harta di surga. Saudara, kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak memakannya. Matius 6 ayat 19 sampai 21 ya. Saya akan bacakan, saudara. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, sekarang baru marak-maraknya perekonomian digoncang seperti itu ya. Nah, apakah salah Pak Edi investasi emas? Sebenarnya tidak salah juga. Tetapi saudara harus ngerti, saya akan jelaskan di sini ada berkata seperti ini ya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi karena bumi
karat dan ngengat merusak. Saudara harus tahu apa itu karat dan ngengat. Karat. Jadi saudara, emas apakah bisa berkarat? Banyak orang berbicara emas tidak bisa berkarat. Oh, tidak bisa. Bisa. Nanti ada udara yang khusus. Akhir emas itu bisa menyusut. Itu benar loh saudara. Karena firman Tuhan ini yang menulis sendiri. Ya, toh. Ngengat dan karat. Tidak hanya besi saja yang bisa karatan. Tapi emas, logam mulia, saat Tuhan mengizinkan semuanya ada udara yang khusus bisa menggerogoti kadar emas ini. Sehingga emas katakan beratnya 1 kilo, tahu-tahu bisa berkurang. Nah, di situ ada karat. Ngengat itu sudah banyak sekali, kalau sekarang rayap ya, nah orang ngomong ya. Padahal lebih parah lagi. Saya punya teman orang kaya sekali. Cuma pelitnya minta ampun, saudara. Dia nyimpan uang 5 laci, saudara. Lacinya besar. Nggak taunya, lacinya tuh jadi temboknya itu, saudara, ada rayapnya itu loh. Saudara. Nah, 500 juta itu mau buat beli mobil itu. Nah, akhirnya uang 500 juta itu dimakan rayap. Sampai saudara hanya sisa itu apa benang-benangnya itu nangis. Teman saya tuh nangis. Saya sampai mikir gini loh. Gila ya. Orang itu ya nyimpen harta keuangan, ngeri sekali ya. Benar ya. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong ya. Ngengat dan karat bisa memakannya ya. Sekarang coba saudara akan tahu kok. Firman Tuhan ada karat. Emas lama-lama karatnya itu bisa habis, saudara. Kadarnya itu benar-benar bisa habis. Tidak bisa, Pak. Oh, kamu bilang tidak bisa. Tetapi firman ini sudah ngomong jelas. Ngengat dan karat bisa merusak. Ya, kumpulkanlah harta di surga. Jadi kalau sekarang saudara menginvestasikan emas batangan, ya nggak salah. Tetapi harus hati-hati, siap-siap saja kalau firman ini digenapi, itu akan terjadi nanti kekacauan luar biasa, saudara. Tahu emasmu berkurang kadarnya, saudara. Tahu-tahu uang kita itu tidak ada harganya, saudara. Beberapa negara seperti Zimbabwe, Lebanon, Sri Lanka, Venezuela, Ghana mengalami, saudara, mata uangnya enggak. Benar ini, saudara. Sehingga dunia itu digoncang semuanya, saudara. Makanya saudara kita harus siap-siap saja. Bentar lagi, saudara, banyak ya perang. Ini kan sama India ya, baru perang ini. Ini baru perang. Munculnya tadi malam. Wah, saya dapat berita itu, waduh, perang, sudah mulai perang, saudara. Nah, di situ. Nah, ngeri sekali. Ini bukti bahwa Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Nah, sebelum dia datang, akan menunjukkan kasihnya kepada kita. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub 11, kitab Ayub 36, ayat 11 saya akan bacakan ya. Jikalau mereka mendengar dan takluk, mereka akan hidup mujur sampai hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Nah, ini firman ini Ayub. Untuk Ayub. Ayub itu siapa tuh? Ayub itu orang kaya yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang akhir zaman ini orang kaya itu nggak pernah takut akan Tuhan. Dia nggak pernah mengasihi, menolong. Banyak sekali anak orang-orang kaya ini sekarang hanya untuk dirinya sendiri. Makanya
Ada namanya dispensasi di masa derita itu karena apa, saudara? Supaya orang-orang mengalami masalah, supaya mencari Tuhan. Jadi tidak lupa, banyak sekali orang-orang anak-anak Tuhan yang kaya raya lupa dengan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah menyediakan waktu lagi untuk Tuhan. Tadi kita awal saya ngomong-ngomong cakap-cakap sama Ci Ilda. Sekarang gereja-gereja itu ngeri sekali ya saudara. Hamba-hamba Tuhannya kan masih muda-muda. Jadi mereka berebut jemaat. Siapa yang mewah, yang penuh gemerlap, saudara lampu gemerlap, itu yang menang. Lagu-lagunya saudara, ngeri sekali sekarang. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan lagi. Yang penting gerejaku laku. Yang penting jemaatku banyak. Masalah kualitas itu nomor sekian. Yang penting kuantitasnya, jumlahnya. Sekarang orang-orang itu ngeri sekali saudara. Beberapa di Jogja juga banyak sekali. Setelah mengerti hal-hal seperti itu, ternyata banyak anak-anak muda yang ke sana. Jadi anak-anak muda itu emosionalnya itu belum bisa dikendalikan. Jadi mereka senang yang apa ya? Yang musiknya tuh keras. Terus sama yang senang apa? Spot lampu spot-spot itu loh saudara. Penelitian saudara, ternyata lampu spot itu saudara, yang lampu disco itu loh, klap 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 klap, itu memacu hormon adrenalin kita tuh semakin hormon-hormon itu semakin naiknya cepat sekali. Sehingga kita tuh energik sekali. Jadi banyak sekali orang-orang yang waktu memuji Tuhan itu apa ya, bukan pakai roh dan jiwa, tetapi pakai emosionalnya mereka. Sehingga apa saudara? Hanya puas dipuji-pujian, firman-Nya tidak pernah memuaskan mereka, mereka pulang tidak mengalami apa-apa saudara. Nah di situ saudara, banyak sekali hal-hal seperti itu. Coba bayangkan banyak anak-anak Tuhan yang masih muda bunuh diri. Banyak sekali saudara. Nah di situ. Apalagi saudara, saya melayani di lembaga pemasyarakatan di LP Rutan. LP Rutan itu paling banyak anak-anak muda. Saya tanya mereka, gerejamu mana? Woi, gereja gede-gede saudara. Saya heran juga. Loh, kok bisa kamu bisa masuk ke sini itu bagaimana? Nah itu loh saudara. Ternyata memang banyak sekali ya hal-hal sudah akhir zaman ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kita sebagai orang tua, kita kalau punya anak atau cucu, harus hati-hati memilih gereja, saudara. Gereja itu bukan dilihat gedungnya yang besar, tetapi memilih gereja yang selalu dekat dengan Alkitab. Kenapa pelajaran Alkitab? Semua kembali ke Alkitab, saudara. Kalau tidak, saudara-saudara, anak-anak kita akan mengalami masalah yang berat, saudara. Termasuk gereja kami baru benar-benar semuanya supaya apa, saudara? Benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Semua yang masih PDM itu disekolahkan lagi, saudara. S2-nya, saudara, di situ. Mulai beranjak, mulai harus mengenal firman Tuhan. Pengajar-pengajar yang benar-benar militan. Pengajar-pengajar yang tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, saudara, anak-anak kita itu akan mengalami kerugian yang luar biasa. Nah, di sini kita mau belajar. Kenapa sih kok ada dispensasi? Karena masanya sudah akan datang, saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah apa ya? Kepengen mencurahkan berkatnya kepada setiap anak-anak Tuhan. Masalahnya sekarang kita tuh masih ada kemiskinan di dalam hidup ini, bukan miskin karena uang. Seringkali kita hanya berdoa tentang uang, uang, Tuhan berkati aku dalam keuangan Tuhan. Gimana Tuhan selama ini aku hidupku susah, yang dipikir hanya uang, uang. Kenapa Tuhan tidak bisa memberkati saudara? Di sini saya tulis ada 8 saudara. Uang itu terakhir. Supaya apa kita tuh mendapat berkat yang dari Tuhan benar-benar saudara. Pertama apa? Kemiskinan di mana? Kemiskinan tekad.
tekad kita untuk mendekat sama Tuhan itu sudah nggak ada. Kalau uang itu gampang sebenarnya, saudara. Anak saya waktu liburan semesteran, anak saya tuh daftar kerja, saudara, di Blue Mary itu loh, toko roti. Diterima. Gajinya ya lumayan lah, 2,5 juta sebulan, saudara. Nah, di situ, saudara, saudara punya tekad untuk bekerja itu pasti dapat uang. Nah, di situ, saudara. Jangan punya pikiran hanya berdoa minta diberkati, 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 saudara. Keliru. Makanya banyak orang-orang berdoa minta diberkati, nggak diberkati. Kenapa? Nah, ini ada 8 unsur. Kenapa kok kita belum menerima berkat? Belum lama murid saya nggak siap diberkati, saudara. Suruh minta didoakan, saya doakan. Saudara, mujizat itu terjadi. Dia itu hobinya sering lomba burung kicau, saudara. Dia beli burung kicau tuh 50 juta, saudara. Burung burung kayak gitu dibeli 50 juta. Ya ampun, ya Tuhan. Dia ngomong gini sama saya, Pak Edi, mbok tolong besok saya mau lomba. Tak kira tuh dia lomba apa ya, saudara? Lomba burung kicau, saudara. Saya suruh doain burungnya. Aduh, aku bingung, saudara. Tuhan, terus doanya gimana? Tuhan, burungnya ini. Saya tadi bingung tuh. Ditertawai, saudara. Waktu itu Komsel. Saudara. Wah, ditertawai itu. Nggak jadi berdoa, saudara. Udah nggak usah didoain, pasti menang saya. Apa saudara terjadi, saudara? Menang, saudara, juara 1. Akhirnya apa, saudara? Dibeli orang Surabaya 200 juta. Iya, saudara. Saya baru kaget. Loh, kok ono manuk regane 200 juta. Ternyata saya, aduh, ilmunya belum sampai ke perburungan. Nah, diberkati 200 juta, saudara. Ini orang belum siap diberkati. Apa yang terjadi, saudara? 2 hari kemudian, dia cerita sama saya. Pak Edi, burung saya laku dibeli orang Surabaya 2 nopek tio. Saya kaget, saudara. Saya kaget. Pengharga 50 juta, dilombake juara 1. Ya lah, apa kemarin itu di Prambanan. Nah itu. Wah, saya senang banget, puji Tuhan. Ayo nelaktir, ditraktir, saudara. Makan-makan. Ya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Berantem sama istrinya, minta cerai, saudara. Wah, pusing saya, saudara. Gara-gara duit nopek tiap 200 juta. Wah, tiap malam istrinya nelpon saya, Pak Edi, bojoku gimana ini, Pak Edi? Aduh, saya sampai pusing. Tuhan, Tuhan. Ini gimana ya? Tuhan tuh gini ya, saudara. Ini sudah akhir jam. Saudara, Tuhan tuh mau berkati saudara dan saya tuh berkelebihan, berkelimpahan. Itu benar loh, saudara. Benar, saudara. Ayub tadi ya, saudara. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai hari-hari mereka. Setiap hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun. Andaikan tahun 2025, hari-harinya tuh senang, dibikin senang terus sama Tuhan. Dan sampai akhir tahun, ya saudara, saudara bisa pergi kemana-mana, ya saudara. Saudara, di situ saudara sampai akhir tahun. Loh, Ayub ini tahu diri loh, saudara. Ayub itu orang kaya raya. Dia terbeban oleh ke-7 anaknya. Jadi setiap hari Ayub itu mengorbankan lembu atau kambing. Itu untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anakku melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dia tahu diri sama Tuhan. Pengetahuannya, saudara. Tetapi apa akhirnya, saudara? Ayub mengalami masalah yang berat. Sehingga dia pun berantem sama Tuhan, loh, saudara. Kalau saudara baca ayat 30 sampai nanti ke ayat 40, baru 40 itu Ayub menyerah, saudara.
Tetapi Ayub itu di mata Tuhan itu sangat luar biasa baiknya. Nah, kita ini saudara harus belajar mencuri hatinya Tuhan. Mengambil hatinya Tuhan. Saudara, mengambil hati itu gini. Saya punya 2 orang anak perempuan semua, Grace sama Lily namanya. Yang gede itu namanya Grace, yang kecil namanya Lily. Nah, mereka tuh berbeda cara meminta uang, saudara. Kalau mau bayar SKS sama KRS apa KSSK apa KRS tuh enggak ngerti. SPP. Nah, kalau yang kecil ini mau study tour ke Bali. Kemarin sudah telepon, tapi harus sediakan uang 1,5 untuk daftar ke Bali. Siap, Bos. Terus besoknya Papa, Pi, siapke 2 juta buat KRS. KRS apa bayar SPP itu loh saudara, lupa saya. Waduh, kok bertubruan. Ya saudara, siap. Nah, anak saya yang satu, yang gede, itu berbeda. Nanyai saya, tapi sudah punya uang apa belum? Kalau belum, yuk kita berdoa bareng, yuk minta Tuhan. Kira-kira saudara, yang membuat hati saya terhenyu yang mana saudara? Yang nomor 1 kan, benar enggak saudara? Ya seperti itu. Buat hatinya Tuhan itu suka dengan kita, doa kita saudara. Jangan selalu minta tuh. Tuhan berkati aku tiap hari Tuhan. Itu malah nggak diberkati. Makanya ada kemiskinan di dalam hidup. Yang pertama adalah miskin tekad. Tidak ada tekad lagi di dalam hidup kita, nomor 1 seperti itu. Keset, males, malas berdoa, malas pemuritan, ya, malas RRS. RRS kok setiap jam 3, Cilda mbok diganti. Jam 9 malam. Wah, jam 9 malam. Jam 3 marake ngantuk. Lah jam 9 malam yang ngantuk tambah, saudara. Biasanya jam 3 kok, saudara. Saudara. Nah, di situ tekadnya nggak ada. Sing dipikir mek duit. Ya, saudara. Yang kedua, miskin kasih sayang. Kasih sayangnya kurang, saudara. Tidak mengasihi. Yang ketiga, miskin perhatian. Jarang memperhatikan, jarang mendoakan orang, diperhatikan saja juga jarang. Biasanya orang-orang seperti ini. Nah, di situ, saudara. Yang keempat, miskin kata-kata penghiburan. Miskin kata-kata penghiburan itu. Ngeri sekali, saudara. Firman Tuhan itu kan penghiburan luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ada penghiburan, saudara. Yang kelima, miskin inisiatif. Tidak punya inisiatif, saudara. Wah, aku mau kepengen diberkati Tuhan. Aku harus punya inisiatif, saudara. Yang keenam, miskin senyum. Jekapru terus, saudara. Seperti pepaya mentah, saudara. Wajahnya miskin senyum. Nggak ada senyum, saudara. Wah, wes, saudara. Yang ketujuh, miskin memberi. Wah, ini saudara. Wah, miskin sekali memberi, saudara. Ini yang paling Tuhan benci, saudara. Saudara kalau baca di Kejadian 14 ayat 18-20, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, itu tentang memberi, saudara, perpuluhan. Saudara, miskin sekali tentang perpuluhan. Diberkati ada keuangan, tidak pernah perpuluhan. Lupa katanya. Pak Edi, masalahnya gini Pak Edi. Kalau aku perpuluhan Pak Edi, uangnya kurang. Ya kurang, jelas. Pasti kurang, jadi 90. Pasti. Tetapi di situ kalau kamu berani perpuluhan, Tuhan itu suka. Tidak bakalan Tuhan tuh menutup langit-langitmu. Benar. Ada loh, firman Tuhan ngomong ada langit tembaga dan tanah besi. Kalau sampai saudara tidak perpuluhan, maaf kata, langit tembaga dan tanah besi itu terjadi. Makanya orangnya apa?
susah terus hidupnya, saudara. Kurang terus hidupnya karena tidak pernah memberi, saudara. Tapi kalau tipe orang memberi, saudara, itu berkatnya luar biasa, saudara. Contoh di Alkitab banyak sekali. Ishak pada masa paceklik tetap menabur di tanah itu juga. Dan tahun itu Ishak menuai, saudara. Mungkin sekarang saudara sedang paceklik. Jangan takut menabur. Jangan takut perpuluhan. Lakukan, saudara. Benar, saudara. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan tidak percaya di situ. Hukumnya anak-anak Tuhan itu hukum tabur tuai, bukan investasi emas. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan ngomong, investasilah emas. Saya lihat hamba Tuhan, ya wah ini ya. Saudara, loh sebenarnya nggak salah. Saudara. Tetapi disitulah, saudara, tadi ada ngengat dan karat. Nggak mungkin Pak Edi, emas bisa susut. Nah, coba aja, uang saja bisa susut. Saudara, tadi yang saya bacakan ya ada di Libanon tahun 2021 loh. Belum lama loh di Libanon, Zimbabwe. Itu uang dibuang, saudara. Suatu saat Indonesia akan mengalami seperti itu. Saudara, kalau miskin, tidak ada firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Matius 4 ayat 4 itu akan digenapi tidak lama lagi, saudara. Di situ. Harga emas nanti akan hancur, saudara. Akan turun drastis, sudahlah. Benar, saudara. Saudara, saya dengan Elon Musk mengalami kebangkrutan. Gara-gara Donald Trump sendiri. Sahamnya anjlok. Dan itu luar biasa memukul Elon Musk, saudara. Ngeri sekali, saudara. Saudara, dunia seperti ini, saudara. Nah, tetapi anak-anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Tuhan pasti mengadakan perbedaan. Itu pasti Maleakhi 3 ayat 18. Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Mana anakku yang selalu berharap kepadaku berdoa dan yang tidak. Nah, di situ, saudara. Ini sudah akhir zaman, saudara. Tuhan mau berkati kita. Apakah kita sudah siap, saudara? Nah, yang ke-8 adalah miskin keuangan. Kenapa miskin keuangan? Karena yang 7 ini tidak pernah dijalani, saudara. Tidak dibereskan seperti kemarin dibahas sama Bu Neng tentang ketaatan. Itu penting. Nah, orang kalau nggak taat, saudara, belum siap diberkati, bisa binasa. Contohnya, saudara, di Alkitab. Siapa, saudara? Ananias dan Safira. Bagaimana dia membohongi Petrus. Jualnya rumah, andai kata 1 miliar, ngakunya 800 juta. Yang 200 ditilep. Petrus tahu roh, karena ada Roh Kudus. Coba bayang, nggak siap diberkati. Ada lagi 10 orang kusta. 10 orang kusta ini minta Tuhan menyembuhkan. Kira-kira disembuhkan semua nggak? Sembuh semua. Tetapi satu yang pulang kepada Yesus ini, saudara, belum sembuh. Cuma sembuh secara biasa, tetapi jarinya masih pada protol. Belum disembuhkan semuanya. Jiwanya juga belum disembuhkan, tapi yang satu ini kembali pada Tuhan. Yang patah jarinya sama Tuhan, dipulihkan. Jiwanya juga dipulihkan, saudara. Hatinya dipulihkan sama Tuhan. Lo orang sakit itu jiwanya pasti bermasalah, saudara. Lo benar, saudara. Coba kalau nggak percaya periksa ke dokter. Loh, ibu itu nggak ada sakit penyakit. Oh, tapi dok, sakit semua tubuh saya. Terus biasanya suruh ke psikiater. Coba ke psikologi ya. Sana, periksa sana. Kejiwaan. Jiwanya yang diterawang, saudara. Benar. Nah, di situ. Jadi saudara kita harus mengerti, saudara. Sekarang, saudara. Apakah kita sudah menyelesaikan yang 7 tadi saya sebut, ada tekad, ada kasih sayang, perhatian, kata-kata penghiburan, inisiatif, senyum, memberi. Coba belajar di situ, saudara, ada ketaatan.
Uang itu terakhir. Kalau ini semua tercukupi, saudara, dalam hidupmu, saudara, Tuhan itu tidak sungkan-sungkan akan memberkati engkau berkelimpahan. Justru di masa-masa yang susah ini, dispensasi itu besar-besaran, saudara. Benar, saudara. Kalau saudara nggak siap, saudara, saudara maaf kata mbok nangis kayak apa, saudara, maaf kata nggak diberkati, saudara. Benar. Banyak sekali, saudara, hal-hal yang harus kita mengerti. Ada ketaatan, saudara, membaca firman, saudara, mengasihi Tuhan lebih, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Coba mulai hari-hari ini, banyak baca firman atau memikirkan masalah. Banyak mana? Coba. Mulai ngerti nanti, saudara. Saudara akan sadar siapa diri saudara. Kalau saudara sadar, saudara membangun yang di dalam. Saudara begitu bisa saudara membangun di dalam. Saudara akan mengubah dunia, saudara. Mengubah hidupmu. Tetapi saudara tidak membangun yang di dalam, dunia yang akan mengubah saudara. Pilih mana, saudara, sekarang, saudara. Nah, di situ. Untuk itu, saudara, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Di situ, saudara. Di sini di RTM selalu diajari pemuritan. Mulai belajar lagi, saudara. Tetapi meningkat. Meningkat dalam arti praktek, saudara. Kalau nggak praktek jadi murid ya lucu, saudara. Benar nggak, saudara? Setiap murid saya, setelah belajar berakar, bertumbuh, dan berbuah, selalu saya ajak praktek melayani jiwa-jiwa, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak, saudara, nanti dari ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus dulu, saudara, pinter Alkitab di sini, tetapi untuk debat, beberapa di Mensos itu, saudara, Alkitabnya pinter-pinter, saudara, tetapi hanya untuk debat. Benar, saudara. Di panggung pinter cari khotbah, tetapi tidak berbuah, saudara. Khotbah itu paling gampang, saudara. Benar, saudara. Saya belajar, anak saya ajari cara khotbah, saudara. Bisa. Tetapi, saudara, buahnya itu loh, saudara, yang lihat, saudara. Apakah pelayananmu sukses, saudara? Di situ, saudara. Apakah engkau di masyarakat terpanggil atau laku atau tidak? Saudara, kalau berbuah, yang bisa menikmati itu orang lain, bukan kita loh, saudara. Saudara nanti akan ngerti, saudara. Coba kalau saudara tidak berbuah. Seperti Yesus waktu lapar. Dia cari buah pohon zaitun. Saudara, pohon ini baik rindang, daunnya hijau, tapi nggak berbuah, saudara. Itu dikatakan seperti anak-anak Tuhan. Yang tidak pernah, saudara, praktek di dalam hidup. Karena buahnya tidak bisa diicipi. Tidak bisa dicicipi, saudara. Dia hanya pakai firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sanggup menolong. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu menyuruh kita menolong mereka. Nah, di situ, saudara. Nah, disinilah, saudara. Kita mau banyak belajar di RRS supaya kita mengerti, saudara. Akhir zaman, ini sudah tidak lama lagi. Tuhan mau hadir, saudara. Ini sudah, saudara, dolar semakin naik nanti, saudara. Kalau sampai tembus 18.000 atau 19.000, saudara tahu Indonesia, saudara, ngeri loh, saudara. Kemarin investasinya LG di Tangerang apa mana itu dibatalkan toh. Saudara, ngeri sekali loh, saudara. Ditarik karena baterai itu sudah tidak pakai nikel. Cina sudah menemukan hal yang baru lagi, saudara. Ngeri sekali, saudara. Coba investasi banyak yang ditarik ulang. Sekarang banyak yang investasi di Thailand. Thailand tuh aman. Indonesia butuh saudara dan saya. Saudara harus banyak-banyak berdoa untuk Indonesia. Supaya Indonesia dipegang Prabowo dan Gibran ini semakin maju, tidak semakin hancur. Saudara,
Kalau dilihat perkembangannya, saudara, ngeri sekali, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita hidup bukan lihat, saudara, tapi dengan iman, saudara, seperti itu. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri, saudara. Karena Tuhan segera akan memberkati saudara. Dengan yang tadi, saudara, ada 7, saudara. Saudara harus tidak boleh miskin tekad. Harus punya tekad. Aku mau punya tekad mengubah hidupku ini dengan Roh Kudus. Aku harus berubah di dalam hidupku supaya aku bisa mengubah sekelilingku. Jangan sampai kita tidak berubah, yang mengubah adalah sekeliling saudara. Saudara akan hancur hidupmu. Punya kasih sayang, saudara. Kasih sayang yang besar kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang nggak punya, saudara. Mulai memberkati saudara, seperti itu. Perhatian, saudara. Memperhatiin saudara. Nah, di situ, saudara. Mulai perhatian, saudara. Mungkin saudara perhatian sama saudaramu atau temanmu, nah, saudara. Ada kata-kata penghiburan, menguatkan, bernubuat, saudara, di sini. Nah, di situ, saudara. Ada inisiatif, ya, murah senyum, saudara. Menabur perpuluhan. Orang kalau ngomong perpuluhan itu kan males. Kenapa? Takut dikatakan, wah pendetanya motor duitan. Kalau saya nggak takut, daripada mereka mengalami masalah tidak perpuluhan, saudara. Pak Edi, ada hamba Tuhan ngomong nggak usah perpuluhan, nggak apa-apa. Ya terserah. Terserah Anda. Kalau Anda akan mengalami masalah yang berat, nggak usah perpuluhan, nggak apa-apa. Kau tanggung sendiri. Jadi kita mau kembali ke Alkitab semuanya, saudara. Bukan pakai pengertian hikmat dari pikiran sendiri, saudara. Sekarang banyak orang pandai, saudara. Sehingga keceplosan ngomong salah. Gara-gara di kontennya Richard Lee. Banyak sekali sekarang yang menghujat. Semakin ilmunya tinggi, saudara. Tidak semakin dia seperti padi. Semakin salah ngomong, saudara. Keselamatan tidak hanya pada Yesus saja, saudara. Bayangkan, saudara. Ngeri sekali, saudara. Wah, saya sampai Tuhan. Kok bisa ya? Padahal hamba Tuhan yang berkelas. Luar biasa, saudara. Makanya tua itu pasti. Dewasa itu pilihan, saudara. Hari-hari ini mari kita semakin belajar. Ada ketaatan kemarin yang dibicarakan sama Bu Neng. Sangat bagus sekali. Seperti saudara hari ini taat mengikuti RRS walaupun sedang ngantuk. Nah, kalau saudara siap, saudara, tidak lama lagi berkat itu sampai ke tangan saudara. Saudara jangan pernah merasa puas dulu ya, saudara. Saudara harus punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang kalau tidak punya rasa lapar dan haus, saudara, itu orang sombong rohani. Dia menganggap sudah paling benar sendiri. Saya sendiri ini, saudara, setiap hari Rebu itu pengen ikut PA, terus padahal dari rumah saya ke gereja kami di Magelang itu jauhnya minta ampun, saudara. 1,5 jam, saudara. Sudah 2 tahun ini saya tidak bolong. Ada terus. Saya cuma berpikir ini, kenapa ya orang Magelang kok sedikit yang ikut PA? Saya selalu tanya dengan Bapak Gembala dan teman-teman. Kita ini malah orang-orang yang di luar kota. Malah haus dan lapar. Malah orang-orang yang dekat itu saya cuma heran saja. Kenapa ya Tuhan kok bisa terjadi? Ya karena tidak ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya tidak tertarik dengan RRS, tidak tertarik dengan pemuritan. Itu karena tidak ada rasa haus dan lapar. Kalau ada haus dan lapar, wow, pasti rindu sekali. Nah, disitulah saudara. Jadi mari kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Benahi dulu sebelum saudara diberkati Tuhan. Karena saudara begitu saudara diberkati, kalau belum siap, menjadi masalah dalam hidupmu, saudara. Oh, siapa bilang tidak, saudara. Begitu diberkati, saudara, wah, bisa-bisa nggak ikut RRS. Oh, sorry ya, saya nggak bisa ya hari ini. Ada keperluan, saudara. Iya.
Saya baru mau borong ke apa yang baru tutup ini Transmart apa itu ya. Baru borong di sana. Ketemu Cik Febe dan Cik Hilda. Atau Bu Tanti. Waduh. Loh, harusnya kan hari ini RRS. Oh, ternyata ada RRS. Nah, di situ saudara, coba mulai yuk kita mulai koreksi termasuk saya juga. Saya selalu Tuhan, aku selalu mau Tuhan ada haus dan lapar terus akan kebenaran firman-Mu. Supaya aku tidak kau buang di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hari-hariku setiap hari sukacita. Yohanes 16 kata, sukacitaku penuh Tuhan. Dan tahun-tahunku penuh berkelimpahan sampai sekarang Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, kita nanti bisa konsultasi di sini, mungkin bisa sharing. Saya kembalikan pada Cik Hilda. Mari Cik Hilda. Luar biasa, terima kasih Pak Edi. Betul ya teman-teman, hari ini judulnya juga luar biasa ya, dispensasi di masa derita. Yang tadi Pak Edi sudah sampaikan bahwa memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Membuat orang itu berpikir dan khawatir akan masa depan. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Allah, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, tadi yang Pak Edi bilang bahwa ini saat kondisi yang tidak baik-baik aja ini ternyata ada yang namanya dispensasi, ya kan tadi. Apa yang tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa dispensasi adalah suatu kebaikan Tuhan di masa yang sulit. Tadi Pak Edi sudah menyebutkan sekitar 8 ya, kalau saya hitung sampai 8, ada 8 ataupun 9 poin. Bagaimana sih kita supaya bisa mengambil hatinya Tuhan untuk kita kembali untuk mendapatkan dispensasi itu. Kalau kita mau kembali ke ayat firman Tuhan, sebetulnya di dalam Ulangan 11 itu sudah dicantumkan di ayat 26 dan 27 ya, dan 28 sebetulnya ya. Ulangan 11 ayat 26 saya bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27-nya, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi kita sudah dikasih tahu nih, kalau kita mau dapat berkat, harus mendengarkan perintah Tuhan. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa di dalam beberapa poin itu pertama itu kemiskinan tekad ya. Supaya bisa berhasil itu kita harus punya effort, punya kemauan. Yang tadi dibilang adalah kemauannya apa? Dipimpin Roh Kudus salah satunya. Tadi Pak Edi bilang. Nah, itulah yang disebut bahwa kita mau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kita sekarang sudah punya yang namanya Roh Kudus. Tuhan sudah ada di dalam kita. Waktu kita mau melangkah, kita tidak hanya memakai logika, tetapi kita libatkan, kita tanya Tuhan. Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi memang harus punya yang namanya yang tadi Pak Edi bilang tekad. Kalau cuma kata Tuhan enggak boleh atau apa, ya kita memang mengikuti perintah Tuhan, tapi Tuhan kasih jalan keluar. Mungkin ada cara yang lain, Tuhan kasih jalan keluar. Seperti itu. Jadi bukan kalau sudah enggak boleh sama Tuhan terus ya wes aku gini aja enggak apa-apa, enggak ngapa-ngapain enggak apa-apa gitu kan. Tetapi Tuhan bilang kan, kalau kamu bekerja, kamu mendapat upahnya istilahnya gitu ya. Tetap harus ada bagian kita yang mengerjakan. Baik itu berdoa, percaya dengan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Seperti itu. Dan apa yang disampaikan sama Pak Edi itu nantinya bahwa kalau kita melakukan semua yang tadi poin-poin yang disebutkan itu, kita bisa mendapatkan hatinya Tuhan, gitu kan? Itu akan membuat apa? Membuat Tuhan itu senang. Karena apa? Tadi Pak Edi bilang, yang penting adalah kita dulu yang berubah. Kadang kita tidak bisa mengubah keadaan.
Kita nggak bisa merubah dunia ini yang pasti kan. Tetapi apa yang bisa kita ubah? Ubah diri kita dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Sungguh-sungguh baca firman Tuhan, mencari, melayani Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Karena itu yang sebetulnya tugas di bumi ini kita, itu kan? Tugas di bumi ini dari awal Tuhan itu mencari murid-muridnya, memanggil murid-muridnya apa? Untuk melakukan amanat agung di ujungnya, menuai jiwa-jiwa. Itu tugasnya murid-murid. Kita dikasih otoritas, kita dikasih kuasa, gitu kan, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk kemuliaan Tuhan, sehingga orang boleh mendengar berita damai sejahtera. Dan kalau kita berubah, itu kita tetap punya rasa haus dan lapar yang tadi Pak Edi bilang, benar-benar loh. Sama-sama ya kita belajar. Karena apa? Waktu kita mengenal firman Tuhan, kita sudah belajar, jangan jadi sombong. Jangan merasa, saya sudah dengar ayat yang sama kan dibahas lagi. Nggak boleh. Karena setiap kali kita membahas ayat yang sama, kadang kita mendapatkan pewahyuan yang lain, yang berbeda, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita juga semangat. Oh iya ya, saya diingatkan lagi sama Tuhan, firman yang ini. Diingatkan lagi ayat yang itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Edi sudah diingatkan lagi hari ini bahwa di dalam kesulitan pun kita bisa ya ternyata punya dispensasi ya. Dan kita masih ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang itu dinamakan adalah kasih karunia. Di mana kalau kasih karunia itu seharusnya kita tidak mendapatkan tapi bisa diberikan. Seperti orang yang dihukum, ya udah kamu boleh bebas gitu kan. Padahal tidak melakukan sesuatu. Karena apa? Karena sesuatu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia ya itulah untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, senangkan hatinya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun untuk mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu, mari kita berfoto sebentar. Silahkan Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, kita berfoto sebentar yuk. Adakah? Oke, silahkan. Adakah lagi yang bisa buka kamera? Ada lagi? Sudah? Sudah semuanya? Oke, saya foto 2 kali ya. Baik, senyum terbaik termanis. Yuk, 1, 2, 3. Boleh ketiga ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar yang tadi, Pak, dispensasi itu saya mau lebih tahu kayak apa sih gitu. Boleh nanya. Mungkin kalau mau di luar konteks ini, Pak, saya ini kok lagi kondisinya nggak baik-baik saja. Kalau kayak begini tuh saya mesti gimana nih? Kok hati saya nih yang belum beres. Jadi kita yang perlu ngeberesin hatinya dulu ya, supaya sungguh-sungguh bisa nggak. Caranya begini, Bapak Ibu ya, kalau kita lagi grundel, bingung, aduh kok kacau gitu kan, khawatir. Kita bisa bilang begini, Yesus yang ada di dalamku lebih besar daripada dunia ini. Itu yang pertama, ulangin terus. Yesus yang ada dalamku lebih besar daripada masalah yang ada di dunia, daripada masalahku. Terus yang kedua yang kita bisa bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam aku yang hidup di dalam aku. Karena apa? Waktu kita sadar bahwa hidup kita bukan kita lagi, Yesus itu ada di dalam aku, kita nih nggak jadi terpengaruh orang, terpengaruh omongan orang. Jadi kita, Yesus yang ada di dalamku lebih gede kok, ngapain aku khawatir? Kenapa aku harus takut? Yang semacam itu ya. Jadi perkatakan yang itu, bahwa di dalam kita ada Yesus, itu yang membuat kita nih sadar, oh aku nggak sendirian, aku nggak perlu takut gitu. Mungkin ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau kesaksian, mau menambahkan, boleh. Silahkan, adakah? Mungkin Bu Tanti mau menambahkan, monggo loh Bu Tanti. Bu Tanti hanya tersenyum saja. Mungkin yang lain boleh, ada Linca, ada Mayang Monica boleh, yang lain atau yang lain aja. Ya. Monggo. Mungkin Bu Jenny Latif juga boleh mau bertanya atau mau sedikit kesaksian atau mau bertanya di luar topik yang kita bahas hari ini juga nggak apa-apa. Lina juga boleh, Lina.
Silakan Bu Lana juga boleh, yang lain boleh. Adakah? Silakan. Nggak apa-apa, dibuka aja. Saya mau tanya Bu, Boleh. Eh, mau tanya ya Pak Edi, tolong jelasin tentang dunia orang mati seperti apa? Saya masih belum mengerti. Dunia orang mati. Dunia orang mati itu orang yang sudah meninggal. Jadi orang mati itu kan rohnya Tuhan, nesama. Nesama itu roh yang dihembuskan Tuhan itu kembali pada Tuhan. Nah, dunia roh orang mati itu sebenarnya jiwa kita ini loh. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itu. Pikiran, perasaan, kehendak yang bisa merasakan panas. Ya toh. Kalau kita masuk neraka, kita rasakan panas. Nah, di situ. Nah, yang bisa merasakan sukacita kalau kita masuk surga itu ya jiwa kita ini. Nah, orang banyak yang menyebut namanya roh. Nah, kadang-kala seperti sebenarnya seperti roh tapi bukan roh. Nah, itu yang dinamakan dunia roh orang mati. Nah, seperti waktu Yesus disalib, dia 3 hari turun ke dunia roh orang mati. Siapa itu dunia roh orang mati? Sebelum Yesus lahir ke dunia. Tahu ya? Sebelum Yesus lahir ke dunia. Yesus lahir ke dunia menebus semua orang. Setelah dia mati, dia turun ke dunia roh orang mati. Menyelamatkan orang-orang seperti Daud. Ya, Samuel. Terus apa nabi-nabi yang waktu itu mati. Kan belum ada Tuhan Yesus. Tidak ada penebusan. Ya, seperti itu. Kakek nenek kita. Ya mungkin kok kakek nenek ya. Jadi apa toh ya? Leluhur-leluhur kita, Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu kan belum mengalami Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, di situ. Tetapi dunia orang mati itu luas sekali, Lina. Nah, di situ. Jadi jangan apa ya? Masuk ke sana. Memang sekarang baru ngetren tentang dunia roh orang mati. Kelihatannya itu kan heboh ya toh, diceritain ya toh seperti itu. Nggak pernah yang apa malah nggak condong ke siapakah Tuhan Yesus itu. Biasanya yang dibahas tentang dunia roh orang mati. Sebenarnya kurang kurang apa ya? Kurang pas untuk hidup kita. Jadi kalau kita sudah ditebus sama Tuhan, ya sudah kita pasti besok masuk surga. Kita nggak masuk ke dunia roh orang mati. Nah, tentunya kita harus persiapan supaya ada pengangkatan. Jadi dunia roh orang mati itu orang yang belum diselamatkan. Kalau saya selalu ngomong seperti itu. Yang belum diselamatkan Tuhan Yesus. Ya mungkin waktu dia jadi anak Tuhan, murtad. Mendukakan Roh Kudus. Ada atau ayatnya, kalau engkau menghujat Tuhan anak, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, wah kamu tidak bisa diampuni. Nah itu disingkirkan. Dia nanti masuk ke dunia roh orang mati, Hades. Nah di situ. Nah kita ini yang percaya, Lina, tunggu saja pengangkatan. Nah di situ supaya kita nggak dihakimi. Yang diangkat, nah nanti kan jurusannya sambungannya kan pengangkatan di dunia orang mati sebenarnya, eskatologi. Nah di situ. Oke Lina. Jadi dunia roh orang mati itu orang-orang yang belum mengalami keselamatan. Oh iya, mau tanya lagi Pak, satu lagi. Kenapa bisa nempel ke kita gitu? Kalau misalnya kitanya mungkin ada gak kuat secara iman atau gimana, itu bisa nempel dan kayak ada kuasa gitu Pak. Ada kuasanya ke dalam hidup kita. Itu gimana ya Pak? Nah, kenapa kok bisa nempel? Satu, mungkin gen kromosom itu sama dengan kita. Mungkin dari Mbah Buyut. Mbah Buyut itu apa ya? Silsilah. Apa namanya Cilda? Nah, Mbah Buyut tuh. Ya dari Nenek Nenek moyang. moyang kita. Lah, mending nenek moyang udah Mbah Buyut. Karena saya orang Jawa ngomongnya Mbah Buyut. Buyut-buyut kita, nenek moyang kita itu yang belum terima Yesus. Nah, itu kan ngeri sekali. Kadangkala
gen dan kromosom itu yang menyebabkan bisa masuk di dalam hidup. Karena sama. Nah, susah sekali untuk memasuki orang lain. Karena gen dan kromosomnya itu berbeda. Nah, di situ ada seperti itu. Yang kedua memang bukan dari dunia roh orang mati, dari nenek moyang kita yang belum terima Yesus. Itu bisa. Contoh, ya toh. Saya sering ya melayani ODGJ, mungkin saya sudah sering kesaksian di sini. ODGJ itu kalau kita tengking, itu ada yang namanya manifestasi roh monyet. Roh monyet. Nah, melompat-lompat itu loh. Itu benar ada. Roh Spiderman, roh laba-laba. Itu benar nemplek di tembok. Plek. Bisa jalan di tembok. Saya kaget. Saya takut waktu itu. Gila itu. Waduh. Baru terbuka semua saya. Kalau itu loh, kalau praktek itu jadi ngerti. Nah itu ada roh ular seperti ular. Nah itu roh-roh dari malaikat-malaikat yang jatuh seperti itu. Jadi kenapa kok bisa masuk? Karena satu, kita nggak ada proteksi. Contoh, kalau kita sebagai anak Tuhan, pasti ada perlindungan. Itu ada di Ayub 1 ya. Waktu itu ada setan itu kan datang. Hei iblis, kamu dari mana? Menjelajah bumi. Lihat hambaku Ayub, ya toh, apakah dia orang yang sewot apa-apa ya. Ya, coba ganggu dia. Wan, mana mungkin bisa Tuhan, karena kamu pagari. Nah, itu loh. Jadi kita anak-anak Tuhan kalau benar-benar di dalam Tuhan dipagari. Contoh juga saya waktu mendoakan ODGJ sudah sembuh, saya tanya, "Kenapa kamu sama aku kok takut?" Dia cerita, waktu itu Pak Edi, saya melihat Pak Edi itu ada api yang mengelilingi Pak Edi dan istrinya juga. Sangat gede banget apinya, makanya kita tuh takut. Setan tuh seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan. Nah, seperti itu. Kan ada proteksi di dalam hidup kita. Nah, kenapa kok kita bisa kemasukan seperti itu? Ya karena kita satu paling mudah tuh buka celah, ya. Marah, itu buka celah enggak? Buka, coba. Nah, itu Kain dengan mukamu muram. Ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Akhirnya masuk toh. Ya, sering muram enggak kita? Iya. Nah, di situ. Karena kalau kita dengan marah saja, itu sudah membuka namanya portal kita, itu di alam bawah sadar kita. Nah, itu pernah kita bahas di RRS itu. Alam bawah sadar itu sangat hati-hati. Makanya kan orang tuh harus disembuhkan alam bawah sadarnya. Nah, itu tragedi yang waktu inner child, waktu kita masih kecil, ya kita pernah disakiti, mama atau papa pernah dihajar, itu kan ada luka. Itu orang kalau terluka itu mudah kesurupan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kok bisa dia nempel? Nah, itu karena satu tadi kromosom dan gennya itu sama. Nah, caranya bagaimana supaya tidak nempel? Ya tadi, semakin dekat sama Tuhan, ikut RRS setiap Senin, ikut pemuritan di RTM, ikut PA di gereja, supaya apa jiwanya diisi. Jiwa itu butuh firman. Nah, di situ jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Karena setan itu domplengnya di jiwa dan di tubuh. Mek dua itu ya, di jiwa dan di tubuh. Begitu, Lina. Ya Pak, satu lagi Pak, diborong. Uh-uh. Satu lagi mau tanya, Ya. kan biasanya katanya gini, kalau firmannya ada, kalau misalnya udah dilepasin, udah dibersihkan, hati-hati gimana supaya menjaganya supaya nggak ada 7 roh jahat itu masuk lagi gitu Pak. Gimana cara jaganya? Nah, cara jaganya belajar firman Tuhan, terus membaca, memperkatakan firman Tuhan, ikut pemuritan di RTM juga, karena mumpung masih ada yang nggak mau ngajar. Susahnya kalau sudah nggak mau ngajar itu, kita ngeblank semua nanti. Nanti karena di akhir zaman, firman itu akan hilang, Roh Kudus akan diangkat. Itu benar ada loh. Jadi kita mau doa kayak apa nggak pernah dijawab Tuhan. Nah, di situ. Jadi biar dia tidak masuk lagi dalam hidup kita, yaitu kita belajar firman Tuhan supaya kita kuat. Tanpa firman Tuhan, tanpa ada kuasa Tuhan, tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita mudah keserang, Lina. Benar.
Makanya kan ada khawatir, ketakutan. Coba, khawatir dan ketakutan itu dari Tuhan apa dari iblis? Dari setan kan? Tapi Iya, kenapa kamu percaya khawatir dan takut? Karena karena kan itu. manusiawinya seperti itu ya, Iya, bener kan? manusiawi. Coba kalau jiwa kita dipenuhi, manusiawi kan jiwa, ya kan? Makanya hiduplah oleh roh, Roma 8, supaya manusianya kita tuh hilang. Hidup oleh roh, hanya roh Tuhan. Maka tadi Cilda ngomong, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Ya, itu benar. Nah, begitu Lina. Tapi gini Pak, maksudnya gini, maksud saya tuh pertanyaannya gini juga. Kan tadi Bapak bilang kita buka celah lewat dosa-dosa yang kita Ya. nggak sadar ya, kayak marah segala macem. Mm, Itu kan nggak bisa kita hindari juga. Kadang-kadang secara manusia kita pasti melakukan itu. mm, Kita berdosa setiap hari karena kita masih hidup di dalam daging, selama hidup di dalam bumi ini kan, di dalam dunia ya. ini. Nah, gimana supaya kita tuh nggak maksudnya nggak si roh jahat itu nggak datang lagi sampai bawa tujuh temennya gitu. Karena kan kita gimana menjaga itu sampai proteksi itu tuh penuh di dalam hidup kita gitu, Pak. Ya itu, minta Roh Kudus memproteksi hidup kita. Kalau kita melakukan dosa, enggak langsung setan masuk lagi itu enggak. Ya. Kalau kita sudah marah, nanti Roh Kudus akan berbicara. Ayo jangan marah Lina. Cepat minta ampun sama Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hatimu. Itu pasti bersuara. Enggak mungkin enggak. Mosok kalau kamu sudah ada Roh Kudus, kamu marah, itu terus Roh Kudus diem aja malah marah terus, marah terus, marah terus. Enggak mungkin. Pasti ada suara-suara di dalam hati kita, jangan marah, sudah jangan marah. Nah, nanti kamu tidak berdosa membuka celah. Nah, kita minta ampun. Nah, yang kedua, kita punya satu, yaitu darah Yesus. Iya kan? Karena ada ya, darah Yesus itu pengampunannya luar biasa. Kapan hari sudah saya bahas di sini. Saat kita mengalami dosa yang tidak sengaja maupun disengaja. Contoh, ada beberapa orang teman saya perselingkuhan. Dia bertobat. Dia sudah bertobat. Tetapi keserang terus. Ya saya ngomong sama dia. Sebenarnya kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bawa darah Yesus ke sidang ilahinya Tuhan. Kapan hari saya bahas di sini di RRS. Nah itu. Bawa darah Yesus, kamu ngomong, darah Yesus yang mengampuni dosa-dosaku. Itu dosa langsung hilang semua. Nah di situ. Karena ada sidang ilahi di dalam Ayub 1 kan. Ini semua anak-anak Allah itu kan ada sidang ilahi di situ. Iblis itu bisa nyesel di situ, bisa datang. Karena apa? Iblis membawa daftarmu. Ayo Lina, kemarin makan di warung warteg, bayarnya salah. Salah maksudnya. Dicatat loh itu. Kurang 2.000. Seumpama seperti itu. Nah, di sana ditagih sama iblis. Loh, Tuhan, ini Lina makan di warteg kurang 2.000. Seumpama seperti itu. Nah, caranya pengampunan bagaimana? Membawa darah Yesus. Bisa langsung diampuni. Tapi harus benar-benar bertobat. Tidak harus selalu bawa darah Yesus ke sana tuh enggak. Jadi kalau memang sudah tidak bisa, dosanya tuh memang sudah berat sekali, cepat-cepat sadar kita. Oh iya, masih ada darah Yesus yang sanggup mengampuni saya. Bahwa Tuhan, aku membawa sidang ilahi dengan darah Yesus. Firman-Mu berkata, darah Yesus yang menyucikan hati nuraniku dari kesia-siaan. Ibrani 9 ayat 24, tidak salah itu. Dari kesia-siaan kita dibawa darah Yesus itu. Nah, itu Lina. Iya, makasih Pak Tambah Edi. dong apa tambah enggak dong? Pertanyaannya gitu. Nanti kalau Makasih Pak. dong tanya sama saya atau Ci Ilda atau Febo atau apa Bu Tanti, enggak apa-apa. Iya, makasih ya Pak. Tuhan Ya, berkati. Ini oke. Ina baru bergabung, belum lama, Oh, jadi perlu belajar. Nanti banyak kok pelajaran-pelajaran mengenai dunia roh orang mati. Kemudian kalau mau tahu lebih banyak bisa dijelaskan secara pribadi gitu kan, bisa. Seperti itu ya Lina ya. Tetap Ya, belajar.
Jadi semakin kita belajar, semakin kita mengerti kok. Nanti seperti yang tadi Pak Edi bilang ada roh nenek moyang dan lain-lain itu bisa didoakan, diputuskan, pastinya Lina sudah dialayanin, diputuskan ikatan-ikatan dengan nenek moyang sehingga tidak berpengaruh lagi. Nah, yang tadi dibilang proteksinya itu yang perlu. Jadi supaya tidak dimasuki. Jadi jangan bengong, jangan. Ini bahaya tuh orang-orang kadang-kadang kayak kalau udah itu tuh banyak bengong. Bengong itu kosong lagi kosong itu sangat mudah dimasuki oleh roh-roh yang seperti itu. Yang ya membuat Iya orang mungkin nanti kita konsultasi aja ya Bu. Kasihan yang lain mungkin mau tanya, saya terus nanti. Ya, iya. Nanti saya bisa kirimkan pelajaran mengenai dunia orang mati. Ya. Bu, Diana, makasih Bu. silakan. Diana, ada yang mau bertanya? Silakan Diana. Mohon maaf ya izin kamera soalnya mukaku lagi nggak enak soalnya aku puji bersyukur terima kasih di sini doanya minggu yang lalu puji Tuhan. Em, Seperti saya bilang kemarin ya, saya diberkati Tuhan hari Senin kemarin kan terlempar itu ya ombak. Puji Tuhan nggak ada yang patah, harus ke rumah sakit juga tangannya. Anyway tadi kita ngomong tentang apa ya? em, tentang Bapak Edi tadi bilang tentang Roh Kudus. Saya sering diingatin Roh Kudus gitu ya Pak Edi ya semuanya. Tapi saya itu kalau nggak meledak itu nggak enak gitu loh. Kok itu apakah udah diingatin gitu ya, udah padahal firman ya. Kadang itu keras sekali ingatan kayak kemarin tuh ya. Tadi pagi juga ingatan Tuhan tuh lebih bagus seorang lelaki di atas atap daripada oh, istri yang ngomel gitu ya. Oh, saya daripada bilang, "Oh, terima kasih Tuhan." Tapi dia ini loh, karena jadi tadi waktu saya sengaja, saya bilang kalau nanti masuk saya ere-ere, saya nggak konsen, saya pergi dulu dah, menyemplung dulu, tapi jangan nggak boleh berenang karena dokter udah bilang harus ini dulu tenang, tangannya. Terus, saya mau nanya tadi, saya sadar gitu ya, kemarahan saya kemarin sampai tadi pagi, apa ya, tolong dong Roh Kudus gitu. Terus ternyata memang terakhir ini suami saya udah nggak mau, apa ya, baca firman gitu ya. Oh kalau ngomong tentang Alkitab kok pulang-pulang kemarin pulang dari gereja kok marah-marah, apa gitu ya. Dia nggak mau ngasih tahu gitu. Jadi tadi pagi itu seperti Roh Kudus tadi dia bilang, "Kamu maunya itu Yakobus, kalau keinginanmu nggak dihendaki makanya ngamuk-ngamuk. Itu bukan urusanmu mau dia baca firman, mau baca enggak," gitu ya. Jadi pertanyaan saya, Pak Edi, kalau orang yang belum dibaptis atau belum dibaptis Roh Kudus, itu apakah Tuhan juga bekerja dengan seorang yang seperti ini? Sementara udah ke gereja, udah mau berdoa gitu. Itu saja. Apa yang harus saya lakukan? ya, orang kalau belum dibaptis Roh Kudus, orang kalau belum dibaptis Roh Kudus itu ya susah. Saya katakan harus dibaptis Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22 itu buah roh nanti akan muncul. Orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, itu buah-buah rohnya tuh muncul semua. Walaupun masih kecil-kecil lah, katakan seperti itu. Masih kadang suka marah, ya tuh. Tapi sudah bisa menyesuaikan dirinya. Maksudnya menyesuaikan dirinya itu peka sekali. Oh iya, aku nggak baca firman Tuhan nih. Hari ini ada yang rasanya kurang. Oh, hari ini tuh ada RRS. Waduh, saya terlambat atau saya nggak ngikuti, saya mengalami kerugian. Nah, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau orang nggak ada baptisan Roh Kudus di dalam hidupnya, orang baca firman ya podo wae sama. Wow, nggak apa-apa nyatanya ya aku baik-baik saja, gajiku tetap 10 juta. Ya seperti itu. Nah, perbedaannya tuh di situ. Nah, jadi prinsipnya orang kalau belum dipenuhi Roh Kudus, saya yakin pasti tidak pernah apa ya, benar-benar membutuhkan Tuhan. Orang Yesus itu sudah naik ke kanan Allah Bapa. Dia sudah memberikan Roh Kudus.
Roh Kudus ini roh yang luar biasa, sangat menolong kita. Kalau orang nggak mau dipenuhi, waduh, itu orang nggak beres. Benar, saya katakan nggak beres. Banyak orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Contohnya, orang yang sudah di dalam Tuhan, itu tidak dipenuhi Roh Kudus, itu orang-orang yang di LP Wirogunan. Itu maaf kata. Coba Ci Ilda nanti ngecek Bu siapa? Bu Verona tanya kemarin dijai Pak Edi pelayanan di LP Bagus. Wah, anak nakal-nakal. Omongannya saru semua. Coba. Nah itu. Padahal kita nyampaikan firman loh. Ya di situ. Jadi orang-orang tidak bisa diatur. Karena kalau ada Roh Kudus, pasti orangnya bisa diatur. Dan ada juga orang yang ada Roh Kudusnya. Beberapa orang tuh ada, saya melihat. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau membaca firman Tuhan. Nah, di situ. Jadi lebih baik Diana doain suamimu. Ya toh Tuhan, aku menyayangi suamiku. Ubah hidupnya Tuhan. Tapi sebelum mengubah suaminya Diana harus berubah dulu. Kalau Diana bisa berubah dulu di dalam hidupnya, pasti bisa merubah. Tapi kalau Diana tidak bisa mengubah hidupnya, Diana yang diubah suaminya nanti. Dunia yang akan mengubah, iya kan? Nah, di situ. Itu juga ada ayatnya ya, bukan ya, supaya melihat perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita perbuat dengan kasih. Suaminya galak ya tetap dikasih. Aduh, suamiku baik sekali ya. Saya sering digituin sama istri, suami orang laki itu dipuja-puja itu kepalanya gede. Ya, tapi Coba seorang wanita juga perlu dipuja-puja loh Pak ya, Edi. disayang ya. Dialem itu apa ya? Dipuja ya, bener ya. Oh, suamiku hebat ya. Gitu nanti kak lama-lama kan luluh Diana. Gitu ya Pak ya. Iya, Iya. soalnya tadi pagi itu udah sempat sih suami baca firman, Oh, udah puji banyak Tuhan. orang-orang datang gitu. Terus waktu kita di Indonesia juga gembala Tuhan Mm-mm. bilang harus dibaptis gitu, tidak Iya. ada pilihan gitu. Terus ya suami bilang, aku yang pilih kapan aku mau dibaptis atau tidak gitu. Kadang aku ngam kayak gimana ya, ngamuknya itu kayak, terus saya tadi saya boleh sedikit kesaksian, kayaknya Roh Kudus bilang gini, kalau suamimu sudah terima Tuhan, apakah kamu sudah siap melayani dia? Nanti dia melayani orang-orang. Jadi jadi diam aja gitu ya. Tadi saya pulang waktu itu saya rasa itu dari Roh Kudus ya. Kalau dia nanti persis waktunya Tuhan, kamu kalau udah siap baru nanti. Jadi saya Amin. Ya, benar. ada seorang ibu ya, suaminya baru bertobat nih, udah dibaptis, baptis Roh Kudus. Malah ibu itu mengeluh sekarang, suami saya jarang di rumah, dia pelayanan ke sana kemari. Jadi saya bilang, "Oh ya Tuhan, tunggu aja dulu, aku perlu." Itu Itu salah sih itu. egois juga ya, Pak, ya. Malah dia bilang, "Malah suamiku sekarang melayani sini, ada orang sakit." Saya marah, tengah malam pulang. Lah, doa kamu dijawab, iya malah saya yang kewalahan gitu ya. Saya rindu suami saya. Nah itu kayaknya saya rasa saya bilang, itu kayaknya salah, salah prinsip itu. Karena Tuhan bilang keluarga dulu baru di luar gitu. Ya, Jangan benar itu. itu ya. Mm-mm. Itu Sampai sih Pak. Terima kasih ya Pak Edi ya. Jadi tolong ya, doain juga supaya saya sabar. Saya perlu kesabaran memang. Saya ya, memang aduh, thank you. buah roh. Ya, tingkatkan terus Diana. Iya. Oke, mungkin saya Amin. Terima kasih Bu Hilda, Bu Pak Yodi, kesetiaannya. kalau boleh saya nambahin sedikit ya Diana, betul yang tadi Pak Edi bilang, kitanya yang berubah dulu. Karena apa? Orang lain akan berubah kalau kita berubah. Selama kita tidak berubah, bagaimana? Mereka akan bilang, kamu aja belum berubah. Kenapa saya harus berubah? Nah, itu nanti mereka bisa mengatakan begitu. Jadi, mungkin kadang-kadang kita memang harus berubah dulu.
Kadang kita ingin orang itu berubah itu kita nggak sabaran, akhirnya kita marah. Kok kamu nggak itu, kok nggak bisa, kamu kok nggak baca firman gitu. Kadang-kadang kita menginginkan mereka supaya disiplin. Nah, kalau boleh saya sarankan misalnya, ajak aja, yuk kita baca firman bareng yuk. Jadi sama-sama belajar firman, kita ngobrolin firman. Hari ini bacanya ini, menurut kamu gimana? Jadi ada dialog. Ada dialog, ada cara membahas firman. Oh gitu ya, iya ya Tuhan itu bisa begitu ya, gitu. Jadi ada ngobrolin firman sama-sama, ngebaca hal yang sama, dibahas bersama-sama. Kalau boleh disarankan, kalau nggak keberatan, seperti itu. Soalnya kalau Diana bilang kan gini, ya suami nggak baca firman, gitu kan. Kita kan sebagai istri gitu kan, sebagai istri punya ide, yuk ajak yuk, mau nggak baca firman bareng-bareng gitu, diajak dong, dirayu, diajak, yuk kita baca yuk, aku juga belum baca, sama-sama kita baca gantian yuk gitu. Mungkin itu ide sedikit gitu kan ya. Ya memang nah kemudian kalau sudah mulai seperti itu, mau nggak mau kadang-kadang kita kan nggak sabaran, kok nggak berubah-berubah ya gitu kan. Ya memang waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Bagian kita berdoa, kita berubah dulu, dia akan berubah. Waktunya Tuhan nanti ya sabar aja. Memang bagian kita yang diuji, kembali lagi hati kita yang dibenerin dulu. Sampai bersih benar-benar, yaitu yang tadi Diana bilang juga, siap. Waktu kita sudah siap, nanti Tuhan misalnya pakai dia, kita juga harus siap berjalan bersama, bukannya dia sendiri yang jalan. Sebaiknya kayak Pak Edi itu berdua, suami istri melayani bersama. Memang harus begitu. Jadi sama-sama bertumbuh, gitu kan, sama-sama berbuah bersama. Seperti itu sih sarannya. Ya Pak Edi ya. Amin. Harus Udah Bu Hilda, udah. Puji diajak Ya udah makan kamu aja yang bersama, baca gitu. Udah. Diana. Jadi ya itu sih. Tapi saya nanti akan coba lagi. Ya, Kemarin Diajak juga saya makan bilang, yuk bersama, kita dengar. Diana. Biasanya Kenapa Pak? makan meja bersama itu loh, itu yang membuat keakraban keluarga rumah tangga. Saya sama anak tuh, sama istri selalu makan bersama. Sebelum anak saya ngekos itu, sekarang yang makan dewe-dewe. Cuma saya selalu ditemani istri makan. Istri selalu nemeni suami. Kalau suami makan, ditemani, ambilin. Nah, di situ semakin akrab. Meja makan itulah untuk keakraban. Coba belajar di situ. Kalau diajak baca firman belum mau, diajak makan aja berdua, enggak apa-apa di situ. Nanti kan ada keakraban di situ. Nah, itu Diana. Kayak nggak pernah Amin. Ya pacaran kalau dulu itu Diana. udah. Kami dulu 20 tahun nggak punya meja makan. 22 tahun. Jajan terus berarti ya. Makan di luar Waduh. terus. Jadi 4 tahun yang lalu itu baru saya buka karena rumahnya juga ya. Kalau kerinduan saya juga Pak Edi, Bu Hilda, Bu FEB Ya, ya semua dari sini datang ke Belanda sekali-sekali ya. ya. Rumah kita ya Nanti puji RRS Tuhan pasti ke sana. kecil tapi kan cukup gitu ya. Jadi untuk meja makan tuh kayaknya nggak banyak tempat gitu ya. Tapi puji Tuhan 3 tahun yang lalu lah putri kita punya teman lah gitu date. Jadi saya bilang bawa dong temannya ke sini gitu. Mama mau duduk di mana kalau makan? Oh iya. Jadi saya nyari itu second hands dari Marktplaats. Puji Tuhan ada semenjak itu kita makan di. Aduh, saya merindu sekali waktunya Tuhan. Kadang kita worship berdua gitu. Situ sih kadang saya dengerin khotbah. Kemarin malam saya kuatin itu Pak Idi kirim tiap malam kan, tiap pagi gitu. Terus tiba-tiba ini loh dari Pak Edi, jangan bohong, jangan manipulasi itu dari hati saya. Biasanya kan dulu salam. Ini loh dari Pak Edi, aku kirim ke kamu ya, gitu. Boleh kirim, tapi jangan harap aku membaca gitu. Tadi ya udah, penting kirim aja gitu. So thank you banyak ya. Iya. Iya, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Terus ya, jangan berhenti berdoa. Karena orang itu memang berubah karena kita berubah, karena kita melibatkan Roh Kudus. Tapi sabar, kembali lagi. Waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita. Tetap semangat. Yang penting semangat terus. Oke.
Baiklah, sudah waktunya, mungkin ada lagi yang lain, kalau enggak kita langsung ke ini aja ya, ke doa, sesi doa. Di sini sudah ada di chat ya, dari Pak Jimris. Pak Jimris yang pertama dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mohon dukungan doanya untuk kekuatan dan kesehatan selalu. Yang kedua, dukungan doa buat saya dalam masa-masa magang atau praktek saya yang segera berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 mendatang. Biar saya boleh menyelesaikan masa-masa magang praktek saya dengan baik. Yang ketiga, masa depan, karir, pekerjaan, dan masa depan saya biar ada dan terbuka di hadapan Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Ya, oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Jimris. Yang ini masih berkaitan dengan pertanyaannya Bu Lina tadi ya. Saya mau tanya, kalau dunia orang mati itu adalah tempat bagi orang-orang yang sudah meninggal, lalu yang mana itu dunia orang hidup? Apakah dunia orang hidup adalah mereka yang masih ada di bumi ini atau bagaimana? Karena saya pernah baca ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pernah bilang begini, pilihlah aku supaya kamu hidup, khususnya dalam perjanjian lama ya. Apa maksudnya dengan pilihlah aku supaya kamu hidup? Apakah ini maksudnya mereka yang ada di bumi? Kan pada akhirnya kan manusia akan mati juga kan, cepat atau lambat manusia akan mati. Tapi kok dibilang pilihlah aku maka kamu akan hidup? Atau bagaimana? Saya lupa. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Pak Edi dijawab dulu. Ya, pilih aku hidup itu benar. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati, tetap dia akan hidup. Ya Pak Jimlis, jadi ada dunia roh orang hidup ini sekarang itu di bumi. Nah, kelak nanti bumi itu sebenarnya bukan tempat kita. Tempat kita itu di surga, samayin. Ya, nah orang ngomong bahasa Ibrani samayin. Surga, di sanalah sebenarnya tempat kita hidup. Kekekalan. Nah, dunia roh orang mati itu Hades. Nah, dunia roh orang matinya anak-anak Tuhan itu pangkuan Bapak Abraham. Ada ya, itu ya, di pangkuan Bapak Abraham. Mereka dikumpulkan, mereka sedang diberkati, mereka yang sakit sedang dipulihkan. Makanya kita di bumi ini harus pemulihan supaya nanti kalau langsung naik cus diangkat sama Tuhan. Nah, di situ. Bahasnya eskatologi cukup panjang sekali Pak Jimris. Nanti kapan-kapan kalau sempat WA atau telepon saya akan terangkan eskatologi. Menurut Alkitab saya back to Bible, Alkitab. Jadi bukan pengetahuan saya dari hamba Tuhan ini itu. Karena memang saya sama istri kuliah diajari tentang eskatologi supaya nggak salah menerangkan. Karena kalau sampai salah menerangkan, nanti akhirnya kasihan orang-orang yang diterangkan. Nah, di situ. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin Pak Jimris ya, waktu di firman Tuhan juga dikatakan pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, di situ dia mati, istilahnya. Hubungan dengan Tuhannya yang mati. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu bilang bahwa pilihlah aku maka kamu akan hidup. Karena waktu Tuhan Yesus datang menebus manusia, memperbaiki lagi hubungan yang tadinya terputus itu kembali menjadi terhubung. Kita memilih Tuhan Yesus, maka kita akan hidup. Hidupnya itu apa? Sampai hidup yang masa akan datang, bukan hidup yang sekarang. Maka kamu tidak akan mati yang kedua kali. Mati yang pertama kan mati di dunia. Mati yang kedua adalah dibuang ke lautan api. Nah, kalau kita nggak milih Tuhan Yesus, maka kita akan mati ke lautan api. Kalau kita memilih Yesus, maka kita akan hidup yang kekal. Maksudnya itu, pilihlah aku maka supaya kamu hidup kekal. Itu salah satunya ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Bisa langsung chat sama Pak Edi. Ya, nanti saya kasih nomornya Pak Edi. Oke, kita lanjut. Tadi dari Pak Jimris sendiri ya, permintaannya ada kekuatan dan kesehatan selalu, dukungan doa masa-masa magang, sama untuk masa depannya ya.
Masa depan ya. Oke, ada lagi ada yang chat secara pribadi Pak Kis ke saya. Bilangnya masih sama dengan yang kemarin, minta untuk pertama pemulihan keluarga. Yang keduanya adalah untuk sakit kakinya ya. Ternyata sakit kaki yang kemarin, sakit kakinya itu karena ada gejala tremor sel otak syaraf motorik ya yang berdampak Parkinson. Ini dikatakan bahwa akan berdampak Parkinson, itu sudah tanda-tanda lah sakit kaki ini. Ya kita berdoa tanda-tanda itu dibatalkan, sakit kakinya disembuhkan Tuhan. Oke? Oke. Mungkin ada lagi, ada yang bertanya atau minta doa, maaf. Oke, Lina ada ya, Lina kebetulan direct message ke saya, minta didoakan juga. Sakit jempol kaki, belum tahu apakah asam urat atau bagaimana. Ya, sakit di jempol kaki. Oke, mungkin ada lagi Bu Adriana, masih adakah Bu Adriana? Kayaknya udah nggak ada ya. Diana boleh? Oh, Bu ada di Bu Rince. Silakan Diana dulu. Diana, silakan. Ya, jangan bosan ya. Oke. Masih tetap kita beban penjualan rumah di Palembang yang sekalian sama kontrakan itu semua. Apa yang Tuhan, doa saya terakhir ini apa yang Tuhan mau maksudkan sih. Saya robah ya, minta pembeli tapi apa yang mau Tuhan mau dengan rumah ini gitu. Apakah banyak masih pengampunan atau gimana? Itu sih. So, thank you. Terima kasih. Dan Oke. kesatuan hati kami dengan suami, kesabaran saya. Iya, Terima kasih. sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan Bu Adriana, Bu Rince boleh, silakan. Yang masalah rumah ini ya, soalnya cucu saya yang ambil alih itu saya nggak boleh terlibat, jadi dia mau ambil alih semuanya. Itu tolong doain aja supaya dia itu punya hati gitu, karena kan dia udah pindah agama masalahnya. Jadi dia dia yang mau berperan, jadi saya nggak boleh ikut campur gitu. Terus saya juga tangan saya rematik nih, ya udah tolong doain dong. Iya. Tangan rematik kalau juga GERD-nya lagi kambuh. Apa? GERD. Iya lagi kambuh. Udah. Oke, baik Bu Diana yang kita dengarkan. Kalau kita biasanya GERD itu kambuh karena apa namanya? Kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu dia. Kita harus banyak percaya dan berdoa. Iman kita harus. Iya, mungkin saya takut juga ini batu empedunya kambuh karena waktu Lebaran banyak makan lemak. Nah, itu dia. Nggak ngajak-ngajak. Mau dikirim kejauhan, mau dikirim ke Pak Edi. Ini tetangga yang ngasih, mau dibuang nggak enak. Jadi dimakan aja semua. Lemak buat Tuhan Yesus ya, buat Tuhan. Iya, batu empedu itu karena banyak makan lemak. Ya, Bu Jenny, apa yang mendoakan? Ini doanya apa? Minta untuk pemulihan keluarga aja Pak, sama supaya bisa lebih dekat lah sama Tuhan, supaya saya bisa mengendalikan pikiran sama inilah, supaya nggak overthinking, nggak supaya bisa nggak ada sakit penyakit lagi yang jadi bikin khawatir lagi gitu Pak. Pasti. Amin. Itu aja Pak, makasih. Ya. Oh iya, tadi yang Ibu Lina ada tambahan, ternyata ada minta pengudusan rumah. Jadi selain jempol kakinya yang sakit, ada minta pengudusan rumah ya, didoakan rumahnya gitu. Oke, ada lagi kalau Bu Eva, ada Bu Eva? Eva, aduh lama tak jumpa. Bu Eva.
Bu Eva. Ada yang mau minta didoakan, Bu Eva? Bu, Ya. airnya udah matang, Bu. Bu Eva, how are you today? Kita doain aja ya, diberikan kekuatan ya. Diberikan kekuatan kayak sampai semuanya. Bu Lana, ada yang minta didoakan? Atau Eyang Monica? Monica ini benar. Iya. Eyang pendengar setia dulu sore ini. Di Tuhan. Oke, kalau enggak kita langsung aja ya. Iya. Langsung. Mau bagi dulu Bapak yang mau yang mana? Silakan terus Bu Saya 1, 2, 3. Pak Jim, 1, Pak 2, Is, 3. Bu Lina. Sama Pak Edi ya. Bu Tanti. Ada 4. Ada yang mau berbagi enggak? Ya, tambah 1 aja, Diana. Oh, sama Diana. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sisanya Saya tinggal 5, 6, 7 ya, sisanya. sip. Silakan. Yuk, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan indah sore ini. Kalau kami masih bisa mendengar firman-Mu semua karena anugerah-Mu. Kami orang-orang paling beruntung ya Bapak yang selalu mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang selalu menyediakan waktu di RRS sore ini Bapak. Engkau bedakan semuanya Bapak, hasilnya Bapak. Karena firman-Mu sendiri yang mengatakan Maleakhi 3 ayat 18. Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan mana anakku yang berharap dan berdoa kepadaku. Dan kami anak-anak-Mu yang di RRS ini selalu setia Bapak. Engkau perbedakan semuanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapak untuk Pak Jim Ries yang dimana dia sedang magang di Mamasa Bapak. Engkau jagai, Engkau lindungi selalu Pak Jim ini supaya magangnya cepat selesai Bapak, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kau pakai, Engkau urapi di masa depannya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga besarnya juga Bapak, semua dalam perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau berkati Bapak Pak Jim Ries ini. Kami berdoa juga untuk Pak Kis Tuhan. Pemulihan keluarga Tuhan. Kau jamah, Kau satukan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kami percaya ada kesatuan. Segala roh pemecah belah hari ini aku usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali Engkau berurusan dengan keluarga besar Pak Kis. Di dalam nama Yesus tinggalkan keluarganya Pak Kis. Pak Kis bersama lagi dengan keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan, ada kesatuan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Engkau akan berhadapan dengan Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Berkati juga kaki Pak Kis yang ada gejala tremor. Kami berdoa Bapak, segala saraf-sarafnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan semua saraf-saraf menjadi sehat Bapak. Di dalam nama Tuhan saraf-sarafnya menjadi sehat kembali. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Lina yang dimana jempol kakinya sedang sakit Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jempolmu dijamah Tuhan sehingga sakit, tidak ada asam urat. Asam uratmu normal di bawah 4 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau sehat kakimu. Terima kasih Bapak. Dan juga untuk pengudusan rumah. Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga. Hari ini kami cabut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut apa yang tidak pernah ditanam oleh Bapakku di surga untuk rumahmu. Bu Lina, di dalam nama Yesus dikuduskan semuanya, dicuci bersih, ditenggelamkan dengan air kehidupan. Air kehidupan berdasarkan kitab Wahyu 22 ayat 1. Air hidup itu yang keluar dari tata Allah dan takhta Anak Domba bagaikan kristal benihnya, menyuci bersih dari
atas sampai ke bawah, dari depan sampai belakang, semua sampah-sampah menyingkir dalam nama Yesus. Dan segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, kami cabut semua. Segala spirit-spirit keluar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah itu sudah menjadi hak milik Lina, anak Allah. Sah semuanya dimiliki oleh Lina. Kami percaya Tuhan, pengudusan sudah terjadi Tuhan. Rumah itu membawa berkat. Hai tanah, aku berkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk lagi, tetapi membawa berkat semuanya tanah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Diana, di mana Tuhan Engkau sudah berkati selalu, Engkau beri kesehatan, perlindungan yang ekstra Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan Diana saat dia Tuhan kena ombak Tuhan. Tangan-Mu selalu melindungi Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, mereka Tuhan, Diana dan suami dan anak-anaknya Tuhan, akan mengalami pemulihan-pemulihan keluarga. Di akhir zaman ini Engkau yang sendiri berjanji Tuhan, aku akan memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Jamah suaminya Diana Tuhan. Lembutkan hatinya Roh Kudus. Jamah hatinya supaya dia rindu, haus kebenaran firman Tuhan. Baik Diana juga Tuhan, Kau ubahkan hatinya Tuhan. Mengubah hatinya Tuhan yang di dalam ini Tuhan. Supaya untuk mengubah dunia Tuhan. Ada perubahan di dalam hidup Diana Tuhan. Semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk rumahnya yang ada di Palembang Bapak. Kami percaya Engkau sudah kirimkan pembeli yang baik. Waktu-Mu akan tiba Bapak. Kasih yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang selalu mengiring Tuhan. Nyatakan Bapak dispensasi itu Bapak hari demi hari ini Bapak. Baik untuk kami semua yang mengikuti RRS Bapak. Terima kasih Bapak, mukjizat terjadi sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa kami sebagai anak-anak Allah ada dispensasi dari Engkau. Amin. Kasih Benar. karunia yang luar biasa bagi kami semua ya Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati, Engkau sebagai Tuhan yang awan tian api bagi kami semua ya Tuhan, yang menyertai kami selalu Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat dari Engkau akan terjadi dan benar-benar terjadi dalam anak-anak Allah yang terus taat akan firman-Mu ya Tuhan. Diberkati juga Ibu Adriana Tuhan dalam penjualan rumahnya. Biarlah penjualan ini benar-benar terjual dengan penuh damai sejahtera dan Amin. kekeluargaan yang keluarga saling mengikat, saling mengasihi, saling terbuka ya Tuhan. Tidak ada saling menguasai Tuhan. Semuanya terjadi dengan baik dan tidak ada perpecahan. Semuanya disingkirkanlah semua untuk roh-roh yang ingin menguasainya. Dilepaskan semuanya Tuhan untuk keserakan dari satu pihak atau dua pihak lainnya Tuhan. Diberkati semua ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir untuk penjualan rumah ini, juga mengalir pada Ibu Adriana. Juga Ibu Adriana juga diberkati dalam tubuhnya. Semua sakit penyakit yang ada di tubuhnya semuanya sirna lenyap dari tubuh Ibu Adriana yang dirasakan untuk tangannya yang rematik sekarang. Roh-roh rematik yang membuat sakit tangan Ibu Adriana ataupun kakinya sekarang pergi. Enyahlah dari tubuh Bu Adriana. Bu Adriana diberikan kelegaan juga untuk asam lambungnya. Asam lambung yang suka membuat naik. Asam lambung ini juga keluar dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Semua penyakit apapun yang ada di tubuh Ibu Adriana juga, batu empedunya juga sudah lenyap. Tidak akan kambuh-kambuh lagi membuat perut Ibu Adriana nyaman dan seluruh tubuh sangat nyaman. Tuhan diberkati dalam kesehatannya, diberkati
di dalam pelayanannya, diberkati dalam keluarganya Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita, kasih-Mu mengalir terus ke Ibu Adriana di mana berada. Ibu Adriana menjadikan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya. Kami juga berdoa untuk Bu Jenny, untuk pemulihan dengan keluarganya, untuk pemulihan dengan suaminya. Biarlah ini sudah terikat cinta kasih apa yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Ini cinta kasih ini akan terus mengikat dan penuh damai sejahtera dan penuh kasih Tuhan. Ya, suaminya mengasihi Ibu Jenny sepenuh hati, mengasihi dengan seperti mengasihi diri sendiri, memperlakukan Ibu Jenny dengan penuh cinta kasih Tuhan. Dan Bu Jenny juga sebagai istri, sebagai penopang yang tunduk pada suami, yang taat akan firman-Mu Tuhan, pasti akan membawa suaminya pada kebenaran demi kebenaran, mengkuduskan suaminya karena doa-doa Ibu Jenny sebagai istrinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Jenny sebagai istri, sebagai ibu, penuh penguasaan diri, penuh kesabaran, cinta kasih. Tuhan, Kau terus tumbuhkan untuk Bu Jenny Tuhan, untuk jadi ibu yang lemah lembut, untuk ibu yang saling mengasihi, melayani keluarga ini, dan juga tidak ada kekhawatiran, ketakutan, masa depannya ataupun yang dipikirkan lenyap, cabut semuanya. Roh-roh ketakutan, kekhawatiran, cabut semuanya Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan, Tuhan yang punya rancangan, Tuhan yang memimpin di tengah keluarga ini. Keluarga inilah penuh cinta kasih dan damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eva. Terus ada kekuatan di Ibu Eva karena Engkau Bu Eva hari demi hari melalui bersama dengan Engkau Tuhan. Tubuhnya semakin nyaman Tuhan. Apapun yang sekarang sedang dilakukan dalam medis Tuhan, kami percaya Tuhan jalan-Mu yang terbaik Tuhan. Untuk kesembuhan Bu Eva Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menggelontorkan air hidup untuk menyegarkan tubuh Bu Eva, mengkuduskan, membersihkan semua sakit penyakit ini sampai seakar-akarnya. Semua yang bukan berasal dari Allah Bapa keluar semua, digelontori terus dengan air hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kesaksian Bu Eva di mana berada Tuhan, karena Engkau lebih kuasa dari sakit penyakitnya, Engkau lebih berkuasa dari segala-galanya Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai Bu Eva, Engkau berotoritas atas Bu Eva. Kasih karunia-Mu sungguh luar biasa mengalir terus ya Tuhan. Kami serahkan di dalam kuasa-Mu semuanya ini terjadilah. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini kami berdoa untuk Pak Edi menyampaikan firman-Mu, diberkati terus dalam pelayanannya, diberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, yang juga dipersiapkan sebagai hamba-hamba-Mu untuk melayani juga. Diberkati Cilda, diberkati VB, dan semua yang ikut Zoom pada sore hari ini, diberkati mereka semua di dalam rumah tangganya, di dalam hal apapun yang dihadapi saat ini. Engkau-lah yang akan membuka jalan, Engkau yang akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Sehingga kami merasakan bagaimana kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh selesai acara RRS ini, tetapi Engkau sendirian terus beracara di dalam hidup kami. Kami memberikan Engkau otoritas penuh ya Roh Kudus untuk membuang kedagingan kami, untuk mengubah kami hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ingatkan kami, koreksi kami, sehingga kami benar-benar bisa berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi benar-benar menjadikan Engkau adalah pusat perhatian kami. Engkaulah kami menjadi
orang-orang yang Kristosentris, di mana Kristus adalah pusat daripada hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan kami percaya bahwa Engkau yang ada di dalam kami, yang menguasai pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kami, bersama-sama kami untuk melakukan semua tugas-tugas yang daripadamu. Saat ini kami minta air kehidupan daripada Allah Bapa, menyucikan, menguduskan, mentahirkan tubuh, jiwa, dan roh kami masing-masing, semua yang ada di tempat ini, semua yang tidak kudus, yang unclean spirit juga, semua sakit, penyakit, kelelahan juga, semua sakit, flu, pilek, batuk, masuk angin, atau apapun semuanya lenyap dengan mudah, dengan dengan air yang hidup. Semuanya, semua capek-capek ini juga lepas dengan mudah, dengan gampang. Tubuh kami disehatkan, disegarkan, berfungsi dengan baik dan normal, semua organ tubuh kami semangat lagi, dan kami akan melanjutkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, Yesus, dan Roh Kudus, semua roh yang sudah dilepaskan, bawa pergi malaikat Allah ke tempat Yesus menaruhnya, dan tidak akan kembali lagi. Dan kami saat ini menerima berkat jasmani, rohani daripada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kami terima utuh dan tidak ada yang tercecer. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat, katakan Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pak Edi. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Semuanya Semua. terberkati. Sehat selalu ya. Ya, saya tutup ya. Bless you semuanya. Tutup ya. Dah.